Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu majelis taim, bapak-bapaknya semua, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Masjid Baitul Amanah Tanjung Sari, Sukomoro, Talang Kelapa, Banyuasin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Masya Allah, sehat gala-gala ya bunda-bunda ya? Amin, alhamdulillah, berkah dari Allah kesehatan ibu-ibu. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kembali mendengarkan tausiah. Dan hari ini sudah kami pilihkan tema yang paling indah untuk kita semua, untuk pemirsa yang berada di manapun saat ini pemirsa menyaksikan acara dakwah keliling TVRI. Dakwah keliling TVRI, Masya Allah, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, tema kami pilihkan hari ini luar biasa. Saya ingin memanggil narasumber kita terlebih dahulu. Baik, inilah dia Ustadz kita. Kami tafadhol Ustadz Marsidi Agus SPDI. Ustadz, saya panggilnya Ustadz Agus Marsidi ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Caknya makin hari semakin baik terus ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu resepnya apa? Mau doanya Pak Ustadz? Rahasia kata Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz, luar biasa. Hari ini kita pilihkan tema yang betul-betul ini memang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Ustadz ya. Obati segala masalah dengan ibadah. Mau nanya dulu ke ibu-ibu yang hadir di sini. Ibu-ibu yang hadir di sini ada yang punya masalah? Udah kate katanya Pak Ustadz. Banyak. Tapi alhamdulillah masalahnya selesai apa tidak ibu-ibu? Selesai Pak Ustadz, Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Jadi pada kesempatan hari ini nanti Pak Ustadz akan memberikan materi mengenai bagaimana setiap masalah itu akan bisa diselesaikan dengan ibadah. Ibadah yang dimaksud seperti apa ya Pak Ustadz ya. Oke, kita kasih pantun dulu buat ibu-ibu Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz ya, biar senang ibu-ibu. Jawab ibu-ibu ya. Bukan pedang sembarang pedang, pedang diasah tajam teruji. Bukan datang sembarang datang, datang bunda-bunda ke sini untuk mengaji. Oh, cakep lah. Boleh tepuk tangan nggak apa-apa bunda? Ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita ibu-ibu, bunda-bunda tersayang semuanya, kita langsung akan mendengarkan tausiah dari Al Ustadz Marsidi kita pada kesang hari ini. Kepada Ustadz kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudalil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdala ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yubsidu fiha wa yasfikud dima wa nakhnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmi yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u la." Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu, saudara hadirin, jemaah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga pada saat yang berbahagia ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat hadir bermuwajjah dalam rangka tulabul ilmi, dalam rangka pelaksanaan pengajian rutin bulanan BKMT Kecamatan Talang Kelapa pada hari ini. Pak, Bu, ngapo kalimat syukur adalah kalimat yang selalu nak kita sampaikan. Ternyata, Bu, kalimat syukur iko adalah kalimat yang lemak diomongkan tapi saro digawekan. Mohon maaf sering aku sampaikan, kita iko kadang-kadang ingat dengan Allah iko dang saro. Terkenang dengan Allah iko dang saro, dang sakit, dang demam, dang buntu. Kalau lagi lemak, kalau lagi lapang, kita iko galak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ngomong, Bu, di dalam Al-Qur'an, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Uji Allah, man kau bersyukur dengan nikmat yang aku unjukkan iko, maka Allah akan nambah nikmat-nikmat ini. Tapi man kau dak galak bersyukur, uji Allah jangankan nak ditambah, yang ada iko lagi bakal ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada kalimat yang pantas kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla kecuali kalimat tahmid, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, selanjutnya salawat teriringkan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita pembawa risalah yang benar, Habibullah, kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pada saatnya nanti kita semua di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu ibu-ibu sekalian, uji Allah tak naruh yang pacak nolong kita kaget di yaumil qiyamah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, laki tak pacak nolong bini, bini tak pacak nolong laki, umat tak pacak nolong anak, anak tak pacak nolong wong tua, apalagi man kawan baik tak pacak benar nak saling tolong kaki di yaumil qiyamah. Siapa yang pacak nolong kita? Satu orang hamba Allah yang mulia yang bergelar Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan ditolong oleh Rasulullah? Siapa yang akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah salah satunya orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya tujuan kehidupan manusia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat potongan ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak aku jadikan golongan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah ini, Pak, Bu, adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mulai dari proses penciptaan manusia di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, malaikat itu ragu dengan penciptaan manusia ini. Apa kata malaikat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ngomong Allah dengan malaikat, "Oi malaikat, sesungguhnya aku pengen menjadikan makhluk yang bernama manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini." Komplain malaikat.
Ya Allah, ngapo kau ya Allah nak menciptakan makhluk yang bernama manusia, kaget mereka akan menyebabkan pertumpahan darah ya Allah. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui hal yang tidak engkau ketahui. Bapak ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, tujuan manusia sekali lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada akhirnya mohon maaf dari golongan manusia itu banyak yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan. Makanya para ulama ngomong ketika manusia itu berada di yaumil qiyamah, setelah proses kematian manusia itu, maka kematian dan kehidupan manusia itu akan digolongkan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah golongan manusia yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua ada golongan manusia yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang ketiga ada golongan manusia yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dan yang keempat adalah golongan manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tertidak kamu? Hah? Golongan yang pertama adalah golongan manusia yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu golongan manusia yang saro di dunia tapi lemah di akhirat. Ini golongan yang pertama, golongan manusia yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan manusia yang saro di dunia tapi lemah di akhirat. Ya Allah, di dunia iko saro, di dunia iko hidup cak tada orang ya Allah. Singonya susah nih, nak lemak tu cuma menyingok saro di dunia ini. Tapi rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala perihal ibadah yang ia kerjakan di permukaan bumi ini. Bahagia kaget di akhirat. Pertama. Lalu kemudian yang kedua, yaitu golongan manusia yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, yaitu golongan manusia yang lemah di dunia tapi saro di akhirat. Di dunia lemah, segala ado, segala pacak. Apa dia kepengen, pacak dibeli. Apa dia yang dijingok, pacak diembek. Tapi sombong kepada Allah, enggan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, inilah golongan manusia yang saro kaget di akhirat. Duit banyak, harta banyak, mobil ada, berlimpah kenikmatan dunia, tapi sombong enggan ibadah kepada Allah, maka masuknya ke golongan yang kedua, yaitu golongan manusia yang lemah dunia saro akhirat. Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah golongan manusia yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, yaitu golongan manusia yang saro di dunia, saro pula di akhirat. Di dunia saro tak cara orang. Di dunia saro ada tukang sayur lewat, tetangga beli ayam, beli daging. Dia tak mampu beli ayam, beli daging, cuman pacak beli tempe saro nian. Tapi tak galak ibadah kepada Allah. Tempe tahu asal dibeli. Saking tak pernah pindah dari tempe tahu, dia lewat depan rumah, tetangganya ngomong, tahu lewat. Tapi awak sahro tak galak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jangankan nak punya harta banyak, jangankan nak ada mobil, jangankan nak motor baru, ya Allah, motor tadi buruk, Pak. Asal dia nak berjalan, nak dinjit dulu motor ini. Mandak dinjit dulu tak hidup motor iko. Sehingga asal dia nak pergi, mentidak bininya norong, dia norong. Mentidak dia norong, bininya pojok motor. Asal dia hidup dari sini ke ujung sana lah kedengaran, motor mamang itu hidup. Ngapo suaranya besar bu, ngapo saro. Asal digas motor tadi, segala onderdil yang ada di motor itu berbunyi kalau. Kalau masuk baju businya Pak Ustaz. Itulah pecahnya kalau syuting di TV ni. Tubuh lemak-lemak ngomong, ganggu dia. Baik Pak Ustaz, Masya Allah. Tadi sudah 3 yang dibahas Pak Ustaz ya. Ya. Ada saro dunia, bahagia akhirat, bahagia dunia, saro akhirat. Ya Masya Allah, banyak ternyata kriterianya Pak Ustadz. Jadi jamaah boleh milih kaget yang mana Pak Ustadz ya. Siap. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
Alhamdulillah, kita kembali lagi di dakwah keliling TVRI. Insya Allah. Masya Allah, bunda-bunda. Gimana rasanya bunda-bunda? Alhamdulillah ya. Jadi kita sebagai manusia ini sudah mulai akan ada punya pilihan ya bunda-bunda ya dalam beribadah. Masih ada satu lagi tadi soalnya di awal kata Ustadz ada 4 kriterianya tadi, baru 3 terbahaskan, masih ada satu lagi. Kita dengarkan kembali kelanjutan dari golongan manusia-manusia di muka bumi ini oleh Ustadz Marsudi. Tafadhal Ustadz. Baik Bapak Ibu Saudara hadirin jemaah rahimakumullah. 3 tadi. Golongan yang ketiga adalah golongan manusia yang saro di dunia, saro di akhirat. Di dunia tak cara orang tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya motor buruk tadi Pak Bu, asal digas motornya apa, segala onderdil yang ada di motor itu berbunyi. Digas asal dipegang kaca spionnya berbunyi. Ya mamang itu saro dia. Digas lagi ternyata sepak burnya saat dipegang, oh sepak burnya goyang. Seluruh onderdil yang ada di motor itu berbunyi galo saking saronya. Cuman siko yang tak berbunyi. Yang tak berbunyi klakson. Klaksonnya tak berbunyi, ngapo mati Pak Lurah. Tak terganti saro, tapi ternyata di balik kesusahannya itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah nanti kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Kalau dia kecil kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, man dia itu keburukan pun akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang keempat adalah golongan manusia itu yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu golongan manusia yang bahagia di dunia dan lemak kaget di akhirat. Bu, kira-kira kalau disuruh milih nak nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa nomor 4? Nah, waras kalau bertiga mau nih. Man pacak nak lemak di dunia, lemak pula di akhirat. Sama mak pacak doa yang galak kita sampai ke asal sudah solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, lemakkan aku di dunia, lemakkan pula aku di akhirat, dan jagalah aku dari azab neraka. Ini keinginan kita, lemak dunia, lemak akhirat. Disuruh milih waras berpikir masih galak lemak di dunia, lemak di akhirat. Bu, kita ikoman di dunia, ibu-ibu yang dalam masjid iko, termasuk yang duduk di depan iko, tak naruh yang susah. Betul. Kita yang ada di masjid ini tidak ada satupun orang yang susah, yang terkategori kata Allah Subhanahu wa taala saqiyun fid dunya, saro di dunia. Artinya apa? Kita ini sudah jadi wong yang lemak di dunia, benar? Tapi siapa yang akan menjamin kita kalau kita akan menjadi orang yang sa'idun fil akhirah, yaitu orang yang bahagia kelak di akhirat? Siapa yang jamin kita udah kate? Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang bahagia di akhirat? Tidak ada jalan lain. Seperti tema kita pada hari ini, obati segala masalah dengan ibadah. Karena apa? Ibadah itu solusi setiap masalah tanpa masalah. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dak kate cara lain kecuali ibadah. Mengapa? Karena ibadah inilah yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang bahagia di akhirat kage. Benar Pak Bu. Kalau yang namanya masalah di dunia ini tak naruh orang yang tak ada masalah, betul? Oh, muka-muka bermasalah. Ingoan. Caknya baik senge-senge kamu dengan bapak-bapak yang ada di depan. Semuanya punya masalah. Mohon maaf Ustadz, saya punya kehidupan luar biasa, bahagia saya sudah Ustadz. Duit banyak, pekerjaan bagus, laki belaga, anakku berhasil galau. Mohon maaf, manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya Allah ini menguji manusia ini. Pasti diuji kata Allah. Dengan sedikit rasa kelaparan. Sedikit dengan rasa ketakutan. Diuji oleh Allah. Jadi kita ini semua ini ujian. Untuk apa Allah nguji kita ini? Agar Allah tahu siapa orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, asalnya Ustaz, kami inilah ibadah kepada Allah ini Ustaz, tapi masih kami ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang lakinya waras, bininya tak waras. Kadang-kadang bininya tak waras, lakinya waras. Kadang-kadang diuji kita ini. Kadang-kadang bini diuji dengan laki, laki diuji dengan bini, waras galo, dua laki bini, anak tak waras. Ngapa artinya anaknya tidak baik, anaknya baik, lakinya baik, bininya baik, mertua tak yes. Anak baik, laki baik, bini baik, mertua baik, tetangga tak baik. Artinya apa? Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji tak? Diuji oleh Allah. Ya Allah Ustaz, aku ni Ustaz, ujian aku berat nian Ustaz. Ngapo laki ku tu Ustaz, nak bermarah tu lah gawe Ustaz. Diuji untuk apa kita diuji? Pak, Bu, pada akhirnya ini pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan ingin bahagia di akhirat itu pernyataan Allah, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa akhlikum naro. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Membaca akhir kehidupan kita iko lemak. Bahagia dunia, bahagia di akhirat tadi bukan untuk kita baik. Untuk siapa? Untuk keluarga-keluarga kita. Makanya ajak ibadah anak kita. Hei ibu-ibu, kalau ada laki tak galah mayang, ajak dia semayang. Kamu ini aja. Solat ngapa man pacak kita ikut masuk surga barang-barang. Galak tak? Bu. Hei. Ibu-ibu, aku tanya kamu jawab dengan jujur Ibu-ibu galak dak kira-kira masuk surga barang bapak? Galak Pak Lurah. Sekarang bapak-bapak aku tanya, Pak, kamu tuh ngapa kamu tahu-tahu itu Pak? Ibu-ibu kalau ditanya dak galak dak masuk surga barang bapak? Ibu-ibu ini kompak galak Ustaz. Tapi bapak-bapak, Pak, apa kamu lah ketawa itu Pak? Cak beratnya anak ngiyo kan. Pak, bapak-bapak kira-kira galak tak masuk surga barang ibu? Cak ragu itu Pak. Kemarin di masjid yang lain Bu, aku nanya, ibu-ibu galak tak masuk surga barang bapak? Galak aja ibu-ibu. Ku tanya dengan bapak-bapak, bapak galak tak masuk surga barang ibu? Nunduk bapak. Ku tanya, pas aku balik sudah ceramah, dia nemui aku, Ustaz ojenya, ngapo aja ku? Ustaz nak nanya, ngapo Bu, Pak? Benar dak Ustaz? Kaget kalau kita masuk surga barang dengan bini kita Ustaz. Aku ngomong benar, bertambah tertunduk Bapak. Aku ngomong ngapo Pak, pecah sedih. Ya Allah Ustaz, di dunia iko aku lagi lah tak tahan lagi Ustaz. Uji lakinya di dunia iko Ustaz, aku lagi lah tak tahan lagi Ustaz. Kau nak kaki nak barangan pulau di akhirat ya Allah. Jangan salah paham, nih saya luruskan Bu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala sifat-sifat yang buruk kita di dunia ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada cuman yang baik-baik. Ibu-ibu kaget di akhirat tak lagi galak bermarah. Mandi dunia iko ya Allah singonya. Padahal janji Allah, Pak, Bu, nih. Makanya kalau ada ibu-ibu galak marah. Galak marah apalagi dengan laki, galak marah. Kalau di akhirat kaget tak lagi galak marah, galak ngomel tak lagi pemarah. Ada yang ngomong Ustaz, pemarah ini kan memang sejak lahir kami ini. Ibu-ibu ini memang pemarah sejak lahir Bu Ketua.
Ngapo katanya ada 3 hal yang dibawa ibu-ibu ini sejak lahir. Yang pertama adalah pemarah. Sejak lahir. Tapi kalau galak melok pengajian, lembut hatinya, hilang sifat marahnya. Betul. Yang kedua, sifat yang ada pada ibu-ibu ini sejak lahir selain pemarah adalah cemburuan. Tapi kalau dia galak pergi pengajian, Pak Lurah, hilang keras hati sifat cemburuannya. Betul. Yang ketiga yang dibawa ibu-ibu ini sejak lahir, yang ketiga adalah mata duitan. Nah Pak Lurah, kalau dia pemarah, galak pengajian, hilang pemarahnya. Kalau dia cemburuan, galak pengajian, hilang cemburuannya. Nah, tapi mata duitan niko tak hilang, Pak. Mata duitan niko tak baca hilang. Mugola sering pengajian, mata duitan niko tak baca hilang. Hilang tak? Bertambah parah. Ini ibu-ibu nih, Pak, Bu. Justru itu ini yang tak baca. Tapi ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah akan lembut hatinya. Justru itu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, nih ibu-ibu luar biasa. Tapi kalau pacak nyari duit, alhamdulillah. Ustadz, kami kredit gamis, kami kredit jilbab, kami tak ada. Ustadz minta di laki, kami duit kami seorang. Kami ke pacak Ustadz nyari duit, alhamdulillah Pak Lurah, Pak. Alhamdulillah. Jadi Ustadz luar biasa memang kajian kita hari ini Pak Ustadz ya. Makin penasaran terus ini Pak Ustadz. Kepengen kami dapat ilmu sebanyak-banyaknya pada hari ini. Insya Allah kalau tadi kami datang ke sini hatinya agak-agak gundah susah. Sekarang tidak lagi kan Bu? Iya, lah ketawa galau Pak Ustadz hari ini. Iya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita break terlebih dahulu, kita ikuti yang akan lewat berikut ini. Alhamdulillah, dakwah keliling TVRI penuh berkah. Masya Allah, ibu-ibu bahagia galo-galo kelihatannya hari ini. Semangat terus ya bunda-bunda ya. Ya Alhamdulillah Bunda, masih banyak ilmu-ilmu yang akan kita gali dari Ustadz Marsidi. Mudah-mudahan ini akan menambah atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz Marsidi, silakan dilanjutkan kembali materi kita hari ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Nih Pak, Bu. Lalu kemudian Bapak Ibu jemaah, sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa sesungguhnya kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Pak, Bu, yang namanya kita manusia ini kan kadang-kadang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ini banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita dengan pernak-pernik kebutuhan dan lain sebagainya. Artinya apa? Memang banyak permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Tapi ada Pak, Bu, ini pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong, takabur. Ini masalah. Yang punya masalah kehidupan dunia, apa kata Allah? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Sesungguhnya dengan beribadah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi tenang. Bu, man kita berzikir kepada Allah, pernyataan Allah, hati kita ini tenang. Buktinya apa? Kita banyak masalah, jangan bercerita dengan hal yang lain, Bu. Apalagi bercerita ibu-ibu yang hobi ngonten, yang setiap hari minimal 3 kali, tengah hari, pagi, siang. Cak, yang nak pergi pengajian hari ini, yang biasa ngonten Pak Lurah, lah 3 kali upload Pak Lurah di Facebook. Yang pertama apa? Uploadannya di Facebook
sambil berfoto OTW guys. Baru nyampe tadilah siaran langsung pulau Pak Lur. Ini ibu-ibu, Bu, jangan suka bercerita dengan media sosial karena media sosialmu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kan banyak Pak orang yang bercerita dengan media sosial kan, buat status di Facebook, buat status di Facebook, ya Allah, Papa, ndak kusangko Papa tuh ternyata begitu ya. Kawannya kepo, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir statusnya kawannya ngomong, komen amin 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 amin, like. Kawannya ditanya, kau semayang apa tak ada mayang. Ini pernyataan Allah, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka seluruh permasalahan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak membebani umatnya itu di luar kemampuan mereka. Ketika kita diberikan masalah oleh Allah, berarti anggapan Allah kita mampu untuk menerima masalah itu. Sedih, gunda, gulana, Pak Bu. Kalau jibu bahasa budak baik ko hari andilau, antara dilema dan galau. Apa mungkin sedang gegana, gelisah, galau dan merana. Jangan kembalikan kepada selain Allah. Kalau kita bercerita dengan yang lain selain Allah, Pak Bu, kaget galak salah solusinya. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah dan kata Allah, pasti doa kita itu dikabulkan. Bu, kalau kita berdoa dengan Allah, pasti doa kita itu dikabulkan. Apa uji Allah? Uda'uni yastajib lakum. Apabila engkau minta kepadaku, kata Allah, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berharap kepada manusia, Pak. Bercerita dengan galak, jangan galak selain kepada manusia. Ngapo kaget solusinya tidak seperti yang diinginkan oleh agama. Beberapa yang lalu, itulah Pak Lurah, ada ibu-ibu Bu curhat dengan aku, tapi aku tidak tahu, mungkin dia pengajian Sukamoro juga. Dia curhat dengan aku, Ustaz, ujinya ngapo ujiku? Ustaz, ya Allah Ustaz, lakiku itu Ustaz banyak nian salahnya dengan aku Ustaz. Kadang-kadang dia minta maaf dengan aku Ustaz. Sudah ku maafkan Ustaz, tapi masih ngulang Ustaz. Sudah ku maafkan masih ngulang Ustaz. Berapa kali ku maafkan, berapa kali dia ngulangi kesalahan itu Ustaz. Ustaz, aku minta doanya Ustaz agar aku bisa melupakan kesalahan suamiku Ustaz. Aku ngomong, bagus Bu, banyak-banyak ibadah kepada Allah, insya Allah kesalahan suami akan hilang. Ingat masa-masa indah waktu bersama, waktu pacaran dan baru-baruan. Aku ngomong, besoknya dia ngechat lagi dengan aku Pak Lurah. Puji dia, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sejak aku bercerita dengan Ustaz, ujinya alhamdulillah aku sudah bisa melupakan kesalahan suamiku Ustaz. Jangan sampai bercerita dengan selain Allah. Mengapa? Karena nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan agama. Cerita, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati. Dengan Allah, jangan dengan selain Allah bercerita. Berdoa kepada Allah, tapi yo zikir nak benar-benar kamu tu menzikir, kamu tak benar, sambil pergi arisan kamu berzikir, tak dapat ketenangan itu. Ngapa cak hari ini zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau minggu kemarin tak belum bayar arisan ya, la ilaha illallah, ngadap setor situ 2000, la ilaha illallah, la ilaha. Tak tenang hati kita. Mengapa? Berzikir kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan ketenangan kepada kita. Bu, kalau permasalahan ini tak kate manusia sekali lagi yang tidak punya masalah, semuanya punya masalah. Dalam rumah tangga punya masalah, dalam keluarga punya masalah, apalagi dalam keluarga kita, Pak Bu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nawwiru buyutakum bisolati wa bi tilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan solat dan membaca Al-Quran. Artinya apa? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat kata Allah,
Baca Quran kata Allah. Mengapa? Karena itulah sumber dari segala sumber ketenangan. Bapak Ibu saudara hadirin, jemaah rahimakumullah. Yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, karena tadi sudah di calling oleh MC, Ustadz 5 menit, aku ngomong 10 menit. Ngapo kaget tidak sampai kepada akhirnya. Terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekerjalah engkau di dunia ini seolah-olah hidup selama-lamanya, wa'mal li akhiratika, beribadalah kepada Allah seolah-olah besok engkau akan mati. Artinya apa, Bu? Seimbangkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Mohon maaf, jangan sampai kita bekerja, jangan sampai kita cinta kepada dunia sehingga kita melupakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak bisa dibawa mati. Oi. Kate wong mati ngawak harta kate. Kalau kamu punya HP bagus, yang uji MC tadi, tas yang puluhan juta, di dunia lagi lah nak masuk TV, lagi disuruh letakkan di samping kamu. Iya, apalagi kaget di akhirat tak naruh yang kamu gawak mati. Jangan kamu pecah pakam. Ibadah kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begawailah di dunia ini seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Silakan menjadi apa saja, silakan bekerja di mana saja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dunia. Karena memang logikanya tidak akan mungkin khusyuk solat kita ketika perut kita terasa lapar. Maka penuhi kebutuhan-kebutuhan dunia. Namun wa'mal li akhiratika, ketika datang panggilan Allah, hentikan. Saya ulang, ketika datang panggilan Allah, hentikan segala urusan-urusan dunia, beribadalah kepada Allah seolah-olah besok kita akan mati. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini adalah sinyal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita disuruh menyeimbangkan antara urusan dunia kita dengan urusan akhirat kita. Karena sesungguhnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yuk. Masya Allah, luar biasa materi kita. Banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari Ustadz Marsudi yang luar biasa pada hari ini. Kami merasa bahagia sekali Pak Ustadz. Baik, kita rehat terlebih dahulu. Ibu-ibu semuanya, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, bunda-bunda yang cantik solehah semuanya. Bagaimana ibu-ibu semuanya, masih mau mendengarkan tausiah dari Ustadz? Masih penasaran, ada yang ingin ditanyakan? Masih, ibu-ibu, ternyata di dalam kesusahan kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Kata Allah di dalam Al-Quran, ada itu Pak Ustadz ya? Fa inna ma'al usri yusra. Hafal galau Pak Ustadz. Inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Jangan lupa itu ibu-ibu ya. Oh, kalau ada kesulitan, Allah janjikan ada kebahagiaan di balik kesulitan itu. Baiklah, dari sekian banyak materi yang sudah ditampaikan oleh Ustadz tadi, ibu-ibu ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Ada sebelah mana ini? Sebelah mana? Alhamdulillah. Ada, silakan ibu, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haryanti dari Masjid Baitul Jannah Sukamoro. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada ciri-ciri khusus bagi orang bahagia di dunia dan sengsara di akhirat?
Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemak nian Pak Ustadz, kecingoan di dunia ini ya bunda-bunda ya. Sudah kelihatan di dunia ini bakal bahagia, di dunia udah jelas akhirat bahagia. Nah, untuk itu kita langsung dengar jawaban dari Pak Ustadz, silakan. Pertanyaannya, Ustadz, apakah ada ciri-ciri khusus orang yang bahagia di dunia dan sengsara di akhirat? Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Baik, bagaimana, apakah ada ciri-ciri khusus orang yang bahagia di dunia dan sengsara di akhirat? Kalau kita berbicara kebahagiaan, Pak Bu, memang kebahagiaan itu adalah hal yang sangat relatif. Artinya apa? Kebahagiaan yang kita rasakan belum tentu ketika itu dilihat orang lain akan menjadi hal yang membahagiakan bagi orang lain. Tapi kita sudah merasakan bagaimana kebahagiaan itu di dunia ini ketika kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia kita, maka itu adalah salah satu indikasi orang yang bahagia di dunia. Artinya apa? Kalau itu kebahagiaan dunia ini bisa dilihat oleh mata kita. Inilah orang-orang yang bahagia di dunia. Tapi sekali lagi Bapak Ibu jemaah, tidak ada jaminan, dan siapa yang akan memberikan jaminan kalau kita menjadi orang yang bahagia kagak di akhirat? Atau sebaliknya, kita ini akan tergolong orang yang sengsara. Bu, kalau kita lihat dari definisinya bahwa orang yang sengsara di akhirat itu, konteks yang pertamanya adalah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kalau itu hal kebaikan maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Tapi kalau itu keburukan maka akan dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Ketika kita ingin melihat, Ustadz, bagaimana ciri orang yang sengsara di akhirat nanti. Tentunya kalau tidak secara pasti, Bu, tidak ada satupun orang yang mengetahui bagaimana ciri orang yang sengsara kagak di akhirat. Tapi sebagai manusia, Pak Bu, kalau kita ibadah, innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu akan tergantung dengan niat kita. Boleh jadi kita menganggapnya riya, boleh jadi kita menganggapnya sum'ah, tetapi ternyata ikhlas niatnya kepada Allah. Artinya apa? Tergantung dengan keridhaan Allah. Hanya saja kita melihat indikasi dari orang yang sengsara di akhirat itu adalah orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tujuan kita adalah untuk ibadah, tapi ketika perintah itu tidak kita laksanakan, maka ingat janji Allah, keburukan itu akan dibalas dengan Allah dengan keburukan pula. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, demikian Bunda ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi bunda-bunda semuanya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Hotimah dari Majelis Taklim Baitul Jannah. Pak Ustadz, kalau saya menyimak dari awal tadi, begitu besar pengaruh ibadah bagi umat Islam, umat Muslim khususnya, yaitu dapat menyelesaikan masalah. Yang akan saya tanyakan, bagaimana caranya menanamkan kepada anak cucu generasi muda agar ada masalah mereka lari ke ibadah. Terkadang mereka bukan ibadah larinya, lari ke tempat yang negatif. Nah, ini tentunya orang tua kan resah. Tidak ada orang tua menginginkan anak yang tidak baik, harapannya anak menjadi anak yang baik-baik. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bunda. Alhamdulillah, luar biasa pertanyaannya Pak Ustadz ya. Ini memang anak-anak sekarang harus betul-betul diperhatikan. Pak Ustadz, tafadhol untuk jawabannya. Baik, terima kasih Bunda Hajah Khotimah. Beliau ini, Bu, adalah guru saya. Jadi kalau guru nanya murid itu pasti kalau semester itu menuki, Pak. Susah ini untuk dijawab. Kira-kira 10 menit, mohon izin. Baik Bapak Ibu, jemaah rahimakumullah. Memang kadang-kadang, apalagi saat ini, bahwa generasi muda kita ini generasi yang sulit, Pak. Ini zamannya degradasi moral, penurunan nilai-nilai moral. Sering saya sampaikan bahwa
kewajiban kita sebagai orang tua zaman sekarang jauh lebih berat dibandingkan orang tua zaman dulu. Itu artinya apa Bapak dan Ibu? Yang pertama yang harus kita berikan memang memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak kita ini agar menjadi anak-anak yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Bu, kalau kita ngenjuk pendidikan kepada anak, pembelajaran kepada anak, jangan lupa ada dua aspek besar yang harus kita lakukan dan berikan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan hablum minallah, yang kedua adalah pendidikan hablum minannas. Ibadah adalah konteksnya pendidikan hablum minallah. Ada sebuah pendidikan, makanya Bu, kita memberikan pendidikan kepada anak kita ini kan bukan ketika anak kita baru saja lahir saja, tidak. Tetapi ada pendidikan yang diberikan bahkan sejak anak di dalam kandungan menurut konsep agama. Pendidikan tabula rasa namanya, yaitu pendidikan yang diberikan kepada anak ketika anak itu berada dalam kandungan ibunya. Bagaimana caranya? Yang pertama anjurkan kepada ibunya untuk beribadah. Terlebih lagi membaca Al-Quran. Mengapa? Ketika ibunya membaca Al-Quran, maka anaknya yang ada dalam kandungan ibunya ini ada gaung efeknya kepada anak yang dalam kandungan. Akan lembut hatinya. Ini yang pertama, berikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah diberikan pendidikan agama, mohon maaf Pak Bu, yang kedua yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita Bu Haja adalah memberikan teladan. Ini yang sulit. Benar kalau pepatah orang Arab mengatakan ma fi abba fi abna, apa yang dikerjakan oleh orang tua itulah yang bakal dikerjakan oleh anak-anaknya. Kalau orang tuanya suka ibadah kepada Allah, insya Allah anaknya melo. Tapi kalau orang tuanya dak galak ibadah kepada Allah, dijingok. Baik kok lagi tak kaloh mayang, apalagi kami, kok nak nyuruh kami semayang. Masya Allah Pak Ustadz, luar biasa, ya Allah, luar biasa Pak Ustadz ya. Memang benar sekali, bagaimana orang tua seperti itu anak ya Pak Ustadz ya. Kalau orang tuanya cakep, ilmunya banyak, insya Allah anak-anaknya sedikit-sedikit kurangnya pasti ngikut. Benar nggak Bunda? Benar. Bunda terima kasih banyak pertanyaannya Bunda Khotimah ya. Alhamdulillah mewakili pertanyaan kami semua nih Bunda. Baik, satu pertanyaan lagi terakhir, silakan dari sebelah sini mungkin ya. Belum ada yang nanya dari sebelah sini. Nama saya Ibu Mira dari pengajian Masjid Al-Ikhlas Sukawaras. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana kita bisa lebih bersyukur untuk masa depan kita ke depan? Iya Ibu Mira terima kasih banyak. Alhamdulillah pertanyaannya. Jadi kita hidup ini kan panjang terus mungkin usia kita Pak Ustadz ya. Nah bagaimana kita bisa mensyukuri itu ya bunda-bunda ya. Terima kasih Ibu Mira, silakan Ustadz. Baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Nih pertanyaan dari Bu Ira Sukawaras. Sukawaras Bu ya? Iya, enggak ada yang enggak suka waras tuh Bu. Kalau galak-galak waras. Dari Sukawaras Bu Ira, Ustadz bagaimana agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur dengan kehidupan kita? Begitu Bu ya? Benar tak? Baik Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama sebelum ke pertanyaan, konsep agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat itu, dan sebaliknya ketika kita enggan bersyukur, kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Lalu Ustadz, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana agar kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, ada sebuah konsep bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya agar kita ini menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Ketika itu urusan dunia, maka melihatlah ke bawah. Ketika kita urusan akhirat, maka melihatlah ke atas. Saya ulang, ketika itu urusan dunia, maka melihatlah ke bawah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Ketika itu urusan akhirat, maka melihatlah ke atas agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Bagaimana penerapannya Ustadz?
Ketika agar kita bersyukur. Urusan-urusan dunia ini Bu, sebenarnya yang kadang-kadang buat kita ini bersyukur atau tidak bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Melihat ke bawah. Bahwa sesungguhnya kalau ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita nyingok ke bawah, banyak orang yang lebih saro dari kita iko. Betul? Ya Allah, aku iko ya Allah punya motor buruk inilah ya Allah. Tapi ketika kita nyingok ke bawah, ya Allah tetangga aku sepeda buruk lagi tak kati ya Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Tapi untuk urusan akhirat kita nyingok ke atas agar kita tidak sombong kepada Allah. Artinya apa? Urusan-urusan ibadah kita nyingok ke pucuk. Masih banyak orang yang alim daripada kita. Masih banyak orang yang ahli ibadah daripada kita. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, ibu-ibu sekalian, maka tunggulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang salah satunya adalah kepuasan batin dan ketenangan jiwa pasti akan kita rasakan. Justru itu sekali lagi banyak melihat ke kiri kanan kita. Artinya apa? Masih banyak orang-orang yang jauh lebih susah, jauh lebih saro, jauh lebih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita daripada saudara-saudara kita. Maka ketika itu kita lakukan, kita pasti akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Marsidi. Alhamdulillah, ibu-ibu, bunda-bunda yang cantik-cantik, solehah, galo-galo, masih ada yang ingin bertanya? Sudah habis waktunya Ibu. Baik, alhamdulillah Ustadz Agus Marsidi, Agus SPDI, alhamdulillah untuk ilmunya pada hari ini luar biasa Pak Ustadz. Ini akan diterapkan oleh ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini di majelis yang begitu indah, alhamdulillah. Dan semoga juga Allah memberkahi Ustadz dengan segala kebaikan dalam hidup Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, di akhir saya ingin pantun dulu. Bunga mawar tumbuh di taman, tanam setangkai di dalam jambanan. Terima kasih kepada bunda-bunda solehah sekalian. Semoga ilmu kita pada hari ini bisa menambah kuatnya iman. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah.